Dan kami juga akan mengajak pemirsa untuk bersama-sama mengikuti perbincangan kami dengan Pak Eko. Beliau bersama kami nanti akan bersama-sama untuk mencoba merefleksi 271 tahun ulang tahun dari Yogyakarta, karena memang banyak sekali PR dari Yogyakarta. Kita akan berbincang dengan Bapak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah pemirsa bagaimana nanti kita akan mengestafetkan keistimewaan ini, karena memang dana istimewa ini untuk kesejahteraan dari masyarakat Yogyakarta. Kita lihat bahwa Yogyakarta ini masih bergelut dengan angka kemiskinan yang meskipun akan diharapkan turun di 1 digit, tentunya di tahun 2027 nanti apakah ini nanti angkanya akan bergeser, kita akan coba gali. Kami akan mencoba berbincang dengan Pak Eko. Monggo Pak Eko, silakan. Ya, mohon izin. Oke. Baik Pak Eko, ini kita sudah di 271 tahun keistimewaan, masih kita kawal. Menurut Pak Eko bagaimana dengan keistimewaan kita sampai saat ini? Baik, terima kasih. Jadi pertama, selamat ulang tahun untuk DIY yang ke-271 ya hari ini, dan mudah-mudahan seluruh rakyat di Yogyakarta sejahtera, bahagia bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang hari ini sedang menjalani puasa ya. Ya, kalau kita lihat Pak, PR kita ini di mana sekarang? Baik, jadi ada beberapa hal yang di Jogja ini kita nikmati. Di Jogja ini punya pemandangan alam yang sangat indah. Di utara ada Merapi, di selatan ada pantai selatan. Kemudian kulinernya juga enak ya. Kemudian tempat-tempat wisata bersejarah juga sangat bagus. Ini satu anugerah buat kita. Tapi pada saat yang sama ada beberapa PR yang penting untuk kemudian mendapatkan prioritas. Di antaranya adalah bab mitigasi bencana. Jadi nomor 1 ini bab mitigasi bencana. Kita paham di selatan ada potensi megatrust ya, yang itu bisa berakibat kepada gunung api, kemudian gempa bumi dengan potensi 8,9 skala Richter, kemudian tsunami. Kemudian di bawah kita ini ada potensi gempa. Kita punya sesar aktif ya, sesar opa itu aktif, dan ada beberapa sesar yang lain juga aktif. Di utara Merapi sedang siaga 3. Siaga 3 itu artinya satu level di bawah yang paling tinggi, awas gitu ya. Jadi ini siaga 3 yang beberapa waktu yang lalu luncuran lava pijar maupun awan panasnya juga masih terus berlangsung. Kemudian kubah lava yang di barat daya maupun yang di tengah juga aktif. Jadi nomor 1 menurut saya PR kita bersama adalah bagaimana membuat masyarakat ini tangguh menghadapi bencana. Tangguh bencana. Ya. Memang itu masih kurang diharap. Ya, ini yang masih terus menjadi PR karena memang kita hidup di tengah-tengah keindahan tapi sekaligus potensi ancaman bencana. Kalau masalah lainnya seperti alih fungsi lahan atau kemudian yang penting juga terkait dengan penanggulangan bencana ini, salah satu kontribusi terjadi bencana akibat hidrometeorologi, baik itu longsor, kemudian banjir dan juga angin lesus itu dikontribusikan oleh alih fungsi lahan pertanian dan sawah ya. Itu setiap tahun kita berkurang itu 200 hektar. Jadi 200 hektar ini alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Kemudian untuk pertanian pangan ke non pertanian pangan itu 120 hektar. Jadi misalnya kayak di kota Jogja ini sudah sangat memprihatinkan. Lahan sawahnya tinggal 34 hektar dari 3.200 hektar. Jadi kualitas udaranya pasti buruk, kualitas airnya juga pasti buruk. Ini PR kita. Baik, lanjut kemudian ada pengelolaan sampah mungkin Pak di sini? Ya, PR sampah juga masih jadi masalah, dan harapan kita gotong royong antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Kota ini bisa lebih serius lagi menangani sampah. Pada saat yang sama juga masyarakat kita ajak untuk sadar untuk mengelola sampah dari rumah. Nah, kemudian PR yang lain ada 3 lagi. Jadi yaitu soal kemiskinan. Angka kemiskinan kita masih di angka 10,23%. Sedikit di atas rata-rata nasional. Itu menjadi PR kita. Jadi saya beberapa waktu yang lalu berkomunikasi dengan beberapa warga DIY yang hidupnya masih sangat memprihatinkan gitu ya.
mereka masih membutuhkan bantuan rumah layak huni, mereka masih membutuhkan bantuan akses kesehatan, kemudian akses infrastruktur dan lain-lain, sehingga harapan kita ke depan problem kemiskinan, pengangguran dan juga Gini rasio ini menjadi atensi bagi gubernur di ulang tahunnya yang DIY yang sudah ke 271. Nah, kita menghadapi problem yang terakhir ini adalah soal pemangkasan anggaran. Jadi kita ini punya PR mitigasi bencana, punya PR alih fungsi lahan, punya PR kemiskinan, pengangguran, Gini rasio gitu ya. Tapi pada saat yang sama ketika Pemda ini butuh duit untuk membantu mengentaskan kemiskinan, tiba-tiba datang tsunami dari Jakarta gitu ya. Anggaran DIY tahun 2026 turun di angka 753 sangat berdampak miliar. Pasti gitu ya. Misalnya dana AIS yang di berita acara awal dengan Kementerian Keuangan itu di 1 triliun 581 miliar. Kemudian menjadi 1 triliun, jadi turun separuh lebih, jadi 581 miliar. Ini pasti berdampak kepada siapa saja, kepada teman-teman yang seniman, teman-teman para budayawan, teman-teman para perajin kerajinan-kerajinan yang ada di Jogja, kemudian teman-teman yang selama ini mendapatkan stimulus dari dana AIS untuk membangun. Lah ini hilangnya 581 miliar pasti berdampak. Formulasinya, kami ingin mengetahui formulasi. Lantas bagaimana? Ini kerja keras daripada DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Jadi salah satu yang kita upayakan adalah pemanfaatan corporate social responsibility. Misalnya kemarin rapat kita dengan BPBD dan juga TAPD. Ya. Ngadepi hidrometeorologi, kita cek, loh ternyata anggaran untuk logistik di BPBD tahun 2026 di tengah Merapi dan juga hidrometeorologi ternyata cuma 53 juta. Ya, hanya 53 juta. Kemudian akhirnya kita dorong agar BPBD memanfaatkan BTT, belanja tidak terduga. Alhamdulillah mendapatkan jalan keluar dengan melakukan pergeseran sejumlah dari yang diajukan 1, sekian miliar itu disetujui oleh TAPD 520 juta. Dan ini pun menurut saya TAPD juga masih belum memahami makna mitigasi bencana, harusnya lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kedua corporate social responsibility. Misalnya yang dicontohkan oleh Wali Kota Jogja dari PD Perjuangan Pak Hasto ya, itu ketika APBD-nya sudah ngepres, sudah mepet, sudah nggak bisa lagi untuk belanja, maka untuk bedah rumah setiap hari Minggu itu 3 rumah sampai 4 rumah itu menggunakan corporate social responsibility dan juga Basnas. Jadi ini beberapa jalan yang juga kita tempuh selain optimasi aset. Tapi intinya tantangan ini semakin berat dengan terakhir ini dana desa kena tebang sekitar 74%. Jadi rata-rata dana desa se-DIY ini berkurang 74%. Jadi judulnya ini sudah jatuh timba tangga. Tapi begini, Jogja ini lahir dari optimisme, Jogja ini lahir dari keberanian. Maka dengan dana yang sangat terbatas ini kita coba untuk terus-menerus membantu masyarakat melalui berbagai program-program yang pro rakyat di tengah-tengah ini, termasuk yang kita sepakati adalah bagaimana tidak menaikkan PBB. Jadi kita minta ke Bupati Wali Kota untuk tidak menaikkan PBB, kepada Pemda DIY juga untuk tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor. Baik. Jika perlu berikan bantuan untuk menghapus dendanya. Jadi untuk misalnya denda 5 tahun atau 6 tahun terakhir tolong dihapuskan untuk mengurangi beban masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Eko Suwanto telah bersama kami, dan pemirsa demikian tadi perbincangan kami, semoga bermanfaat bagi Anda dan kita kembali ke Aryo Bagus.